semuanya. Siap. Oke, akhirnya kita bisa berkumpul ya teman-teman semua di sini sesuai kesepakatan awal kita. Tapi sebelum mulai, aku mau kenalin diri dulu nih. Kenalin, aku Fani, teman-teman bisa manggil aku Fani. Terus kemudian teman-teman semuanya bisa memperkenalkan diri. Ya, nama aku Agatha, teman-teman salam kenal semuanya. Misalkan Boleh. Aku Izan, terus bisa panggil aku Izan. Halo Izan. Mungkin dari saya, perkenalkan nama saya Dina, boleh teman-teman panggil saya dengan Dea. Lalu saya, nama saya Muhammad Faris, dan bisa dipanggil Faris. Kenalkan, nama aku Kuswadiana Pacen, teman-teman bisa manggil aku Pacen. Halo Pacen. Oke, berarti Agatha, Del, Iza, Faris, Pacen. Oke, sebelum kita mulai mungkin aku nanti selama proses konseling akan mencatat teman-teman. Jadi aku minta izin ketika misalnya nanti teman-teman cerita, aku nyatat sesuatu gitu untuk sebagai arsip. Oke, kemudian untuk duduknya mungkin udah aman atau mau lebih relax lagi atau kita butuh waktu lagi untuk mulai? Sudah nyaman. Udah nyaman ya? Oke, sebelum kita mulai aku mau ngasih beberapa syarat ini teman, bukan syarat yang bagaimana, cuman aku harap untuk kedepannya cerita-cerita kita ini kita keep di antara kita aja, karena ini sebagaimana kita tahu siapa sih yang mau ceritanya tersebarluaskan gitu. Nah kemudian aku harap teman-teman secara terbuka, sukarela dan tidak memendam, ya nggak usah ragu lah, karena di sini kita sama-sama pengen menyelesaikan apa yang kita permasalahkan seperti itu. Oke, mungkin udah bisa kita mulai? Ya, bisa. Oke, udah sampai sini nih teman-teman. Kira-kira aku mau nanya sama teman-teman semua, masalah apa sih yang pengen kita jadikan fokusnya untuk hari ini? Mungkin dari teman-teman ada yang mau merasakan? Menurutku sih sepertinya bullying sih. Bullying kan akhir-akhir ini memang sering terjadi di lingkungan. Dan dampaknya bisa sampai Iya. sekarang gitu ya, kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lain? Sama sih. Sama, berarti kita jadikan bullying sebagai fokus kita untuk hari ini ya. Oke, aku kayaknya mau nanya nih teman-teman, waktu kejadian bullying, teman-teman ada nggak yang mau sharing kayak waktu itu waktu umur berapa, terus apa yang dirasakan, terus perasaan itu emosional itu seperti apa? Mungkin ada yang mau buat? Aku boleh. Boleh. Jadi aku pernah jadi korban, bukan korban ya, hitungnya pernah ngerasain lah bullying itu. Aku lebih kayak mungkin dirasakannya tuh aku yang paling ngerasa efeknya. Jadi waktu aku SMA kak, jadi waktu SMA dulu tuh sebenarnya ya biasalah anak mahasiswa remaja kan pasti ada aja selalu tingkahnya gitu kan. Namanya juga balik lagi ke anak remaja SMA dulu tuh sebenarnya aku ikut join organisasi nih Van, organisasi ternyata ini aku melakukan kesalahan, tapi ya akhirnya dari kesalahan ini aku dikasih punishment juga, yang berarti menurutku di saat itu pemikirannya ya udah kalau misalnya aku dapat kesalahan, aku dapat hukuman, berarti udah clear dong, udah ikhlas. Tapi ternyata nggak disangka dari kesalahan itu imbasnya ke aku. Jadi kayak teman-teman orang-orang ada di situ tuh nggak berpihak itu sama aku, nggak berpihaknya gara-gara kayak mereka lebih mendengarkan orang yang lebih berpengaruh gitu loh gitu. Jadi aku mikirnya di situ ya, oh mungkin karena aku udah buat kesalahan terus aku udah kena punishment, ternyata masih kurang ya yang dikasih, ternyata belum sepadan ya sama apa yang udah aku lakuin. Tapi menurut teman-temanku yang di organisasi bilangnya itu udah sepadan kok, tapi aku ngerasanya kayak itu belum sepadan. Jadi itu yang buat aku sampai sekarang apa ya, belum bisa maafin orangnya. Jadi kayak aku ngerasa nggak tahu deh, aku kayak belum terima aja gitu. Jadi aku mikirnya ketika ada orang buat kesalahan dia harus menerima 2 kali lipat hukumannya.
kamu ngerasa di posisi itu apa sih yang kamu rasain? Waktu aku di posisi itu ngerasainnya, karena waktu itu posisinya aku memang gak punya teman SMA nih, maksudnya teman satu tapi ya teman di kelas aja gitu, teman-teman itu nggak ada. Aku ngerasanya kayaknya nggak guna gitu loh, nggak gunanya karena ya di organisasi dikecilin, di kelas juga nggak ada teman, jadi aku ngerasa kayaknya kalau nggak ada aku nggak apa-apa deh, kayaknya kalau nggak ada aku juga ada atau nggaknya aku nggak guna aja gitu, kayak aku ngerasa kayaknya nggak pantas gitu. Jadi datang ngerasa nggak berpengaruh dalam hidup Iya. tersebut. Mungkin untuk emosional yang agak terasakan, apakah agak sedih, kecewa atau bagaimana? Sampraduk, ngerasa pertama pasti sedih, kesel karena aku sebenarnya sadar kalau diri itu sebenarnya nggak boleh gitu, maksudnya kita sewajarnya manusia nggak boleh gitu, tapi ternyata lingkunganku malah membuat aku gitu, jadi aku rasa lebih ke sedih, kecewa, marah juga sih, tapi memarah juga ya ngapain ya gitu, karena nggak ada yang menerima marahku. Oke Agatha, berarti itu ya yang Agatha rasain. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih dampaknya sampai saat ini? Dampaknya sampai saat ini, kalau misalkan karena aku di kuliah ini lumayan banyak punya teman, cuma di kelas, jadi ketika ada yang mau ngasih momen spesial sama aku malah takut gitu, takutnya nanti takut kecewa lagi, jadi aku contoh nih kayak mereka ngajakin aku main, kalau misalkan di chat aku tuh responnya bakal beda sama ketemu, karena kalau chat aku tuh bakal yang bukan aku gitu loh, aku bakal marah, jadi itu marah, tapi kalau langsung ketemu aku bakal semangat. Aku ngerasa sadarnya karena kayak berarti nanti mereka bakal giniin aku lagi nggak ya, mereka bakal jauhin aku lagi nggak ya gitu, jadi kayak sadar loh sebenarnya diriku itu udah jadi korban, udah ngerasain hal buruknya. Aku nggak mau buat orang lain jadi korban juga, tapi secara nggak langsung aku malah menghidupkan orang gitu loh. Jadi misalkan ada yang mau kasih momen spesial sama aku mau menerima itu, tapi dari perilakuku tuh terkadang agresif gitu loh, agresifnya kayak udah nggak usah gitu, jadi aku nggak mau ngasih momen spesial ke orang gitu. Jadi kayak membatasi diri. Iya, membatasi diri, tapi rasa takut sebelumnya. tapi kalau misalkan diajak kayak pas aku ketemu ini, ayo kita kesini yuk, ya aku mau, tapi kalau misalkan di chat aku bisa aja nggak mau, dan aku bisa aja nolak pakai bahasa yang kasar karena aku nggak sadar loh itu diriku sendiri gitu, jadi kayak mana ya, kayak bukan aku banget gitu. Berarti secara nggak langsung ya. Iya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanggapi untuk ceritanya Agatha atau mau ada yang sharing lagi? Mungkin kalau untuk sharing saya sih dari permasalahan tema hari ini kan bully gitu kan. Saya kena bully juga pada saat di jenjang pendidikan di bangku SMP. Itu karena saya pendiam di SMP itu. Kenapa saya pendiam itu awalnya SMP saya dan sebelum saya berada di SMP itu sekolah SD saya merasa lingkungan lebih kondusif aja, lebih positif. Nah pada saat saya di lingkungan SMP saya merasa kaget, lingkungannya lumayan tergolong tuh agak kasar lah, toksik gitu kalau sekarang rasanya. Lalu saya setelah mengetahui itu di SMP kaget lah dari lingkungan SD yang biasanya baik-baik aja, setelah dari SMP itu kok kayak gini ya lingkungannya, kaget gitu. Jadi karena merasa kaget lingkungan itu saya menjadi pendiam. Nah awal dari saya pendiam itu karena saya pendiam itu jadi teman-teman melirik saya kayak anak ini culun banget gitu kan. Nah terus karena dari situ teman-teman yang ngebully saya, kok pendiam banget sih lo gitu kan, ngapain sih anak mami ya gitu kan. Udah seperti itu. Karena teman-teman juga nggak ada dari sekolah-sekolahnya mungkin lingkungannya baik atau gimana. Jadi pada saat SMP ya anak-anaknya benar-benar full toksik gitu kan, ngomong kasar segala macem gitu. Jadi ya dibully lah gara-gara beda sendiri itu, mungkin karena pendiam. Kalau tahu itu dibully secara verbal atau Verbal. verbal. Ya, secara Omongan juga. kasar banget.
itu waktu itu apa sih yang kamu pikirin? Yang saya pikirin ya dari kejadian itu ya kenapa beda ya sama teman-teman lainnya gitu. Kalau teman-teman lainnya tuh malah bisa mengikuti lingkungan di sekolah itu gitu kan. Kok saya merasa kayak nggak cocok gitu, karena emang kaget dari lingkungannya itu. Tapi dari teman-teman yang lain tuh banyaknya ya itu kayak mereka udah biasa dengan hal tersebut gitu. Jadi ya ngerasa berbeda aja. Oh, Jadi, oke. ya. Oke, berarti tadi Haris merasa nggak bisa berteman sama Lea karena lingkungan yang berbeda itu tadi ya? Iya betul. Oke, gue tau nggak apa yang Faris rasakan ketika di posisi tersebut atau emosi apa yang Faris rasakan? Karena masa berbeda itu ya cemas sih, kok kayak nggak ada ya yang kayak aku gitu, kayak saya ini nggak ada gitu, teman-teman lain kok kayak biasa aja gitu, kok saya merasa berbeda banget sama mereka gitu. Jadi saya cemas aja kok saya berbeda, cemas, takut juga lah gara-gara beda sendiri gitu kan, jadi kayak nggak ngerasa punya teman juga jadinya gitu. Oke. Ada nggak kira-kira karena hal tersebut berdampak sampai saat ini? Ada. Apa ya, dari kejadian tersebut kan awalnya saya pendiam karena lingkungannya apa ya berbeda banget gitu kan, jadi ngerasa beda, jadi diam aja bawaannya. Nah kalau sekarang misal masuk lingkungan baru lagi, saya kayak berusaha aja untuk apa ya, komunikasi apa segala macam, walaupun kayak kesannya juga apa ya, nggak terlalu suka gitu, karena kan lingkungannya mungkin masih beda juga nih, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk apa ya, aktif aja, nggak berdiam, jadi takut untuk jadi diam. Oke, berarti dampaknya itu lebih positif lah ya, berusaha gitu, Iya. nggak yang membuat Faris itu ngerasa terpojok lagi atau bagaimana gitu. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang pengen Faris lagi atau gimana? Mungkin kalau dari saya ingin bertanya sama Haris, itu bullyingnya itu bertahan selama Haris dari kelas berapa? Apa gimana? Bullying itu bertahan dari kelas berapa? Dari kelas awal masuk kelas 7 sampai kelas 8. Kelas 9 tuh udah mendingan lah. Bullying itu apakah kamu sudah punya teman atau Sudah punya teman. Ya. Walaupun tidak sebanyak itu. Terus juga udah bisa terbangun dengan kondisi yang kayak gitu atau tetap jadi Faris yang pendiam atau Ya sebenarnya saya tetap nggak suka sih lingkungan gitu. Saya tahu itu memang kayaknya nggak baik gitu. Nah ya udah, tapi dari situ juga saya nggak mungkin kan nggak punya teman, nggak punya apa ya, jadi saya punya teman tapi sedikit, nggak banyak. berarti kayak memaksakan diri gitu ya? Ya daripada saya diam aja gitu. Kamu takutnya nggak takut merasa cinta atau takut nggak punya teman? Ya takut nggak punya teman karena kan merasa berbeda awalnya itu gitu, jadi apa ya, biar ada temannya biar nggak beda sendiri, jadi pendiam gitu kan, gimana ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ngerasain hal yang sama Faris dan Agatha tadi, atau ada cerita yang berbeda? Kalau aku sama sih kayak Mas, kalau Mas kan ngerasa takut tidak diterima. Kalau aku ngerasa takutnya karena nggak mau buat orang lain kecewa, ngerasa nggak mau buat orang tuh spesial gitu. Karena ya ketika dibuat spesial ternyata bisa bikin kita sakit juga, kecewa gitu sih. Emang untuk Pacem atau tadi diem aja ya Pacem? Tadi Iza udah ngasih pendapat, jadi udah ngasih pendapat. Mungkin Pacem ada yang pengen diceritain? Ada sih sebenarnya, tapi memang pengalaman ini mirip benar sama yang dirasain sama Faris. Itu juga kejadiannya waktu SMP, cuman tempatnya itu lebih spesifik ke asramanya, bukan di sekolahan gitu.
Jadi di asrama itu izin cerita ya. Iya, apa? Jadi dulu di asrama itu kan ya kalau mungkin kalau sekarang bahasanya ada junior ada senior gitulah ya. Jadi kalau waktu itu saya masuk kelas 7 pertama masuk itu kan berarti masih masuk ke junior gitu kan. Nah di situ aku pernah dapat bimbingan itu, terus perundungan juga pernah gitu kan. Terus jatuhnya kayak pemaksaan yang bisa disebut pemalakan juga pernah di situ. Nah jadi benar-benar asrama itu jadi tempat yang buat aku kayak apa ya, jadi banyak jadi trauma lah intinya di situ, jadi banyak masalah tapi saya pendam sendiri gitu karena ya yang jelas yang pertama mereka lebih tua dari saya, lebih besar dari saya gitu kan. Jadi mau gimana pun saya juga nggak bisa ngelawan kakak-kakak kelas itu gitu kan. Nah ya mulai dari situ hanya masalah kalau misalnya ketemu masalah itu lagi ya saya ini apa namanya kayak ngalah gitu, apa namanya mendiam-diam gitu. Itu sih. Kalau boleh tahu bisa lebih konkret lagi nggak Pak? Maksudnya kayak kira masalah itu yang kayak gimana? Masalahnya kalau misalnya yang di ini apa namanya masalah pencurian gitu kan. Nah kalau misalnya kami dulu yang kelas 7 itu kan setelah ganti baju itu baju itu kan digantung, baju sekolah itu digantung di apa kayak gantungan baju gitu ya di dalam. Nah di situ kan baju-baju sekolah semua. Nah ada sakunya kan, biasanya ada apa kita tuh misain, maksudnya kalau ada uang sisa itu masih di saku gitu, belum keambil. Nah di situ diambil uangnya. Kadang juga ada yang dibobol lemarinya kalau kita orang udah pada tidur. Orang pada tidur itu kakak tingkatnya itu pada ngebobol lemari. Sebenarnya lemari itu digembok, tapi nggak tahu entah gimana caranya mereka bisa membuka itu. Terus kalau ini apa namanya kayak diancam gitu, itu juga sering dulu diancam kayak ibaratnya lo nih masih kecil gitu kan, terus ini belum lama gitu, kayak ibaratnya harus taat sama perintah kakak-kakaknya gitu loh. Kalau enggak, kalau misalnya disuruh belanja apa ini beli ini gitu, suruh beliin, jadi kayak disuruh-suruh gitu juga. Nah banyak sih sebenarnya. Benar ya, jadi kayak dia sudah bukan asalnya ngomong jadi begulah gitu. Gitu. Oke, kira-kira kalau kayak itu untuk bully berarti untuk korbannya ada nggak bully verbal misalnya dikatakan atau bagaimana gitu? Kalau verbal ya sering sih sebenarnya. Kalau verbal ya, verbal itu jatuhnya kayak dibilang tolol, dibilang ini Sama senior. Tuh, sering malahan dia kayak gitu. Apa sih yang Aceh rasain ketika hal itu terjadi? Kayak waktu kejadian itu apa yang Aceh rasain? Apa emosi apa sih yang Kalau emosi yang saya rasain waktu itu sebenarnya pingin ngelawan gitu, marah lah intinya. Dalam diri sendiri itu marah kemudian ya campur aduk lah meskipun perasaan itu. Karena dulu juga sebenarnya saya kan waktu SD udah pernah ikut apa ya kayak pencak silat gitu kan. Nah cuman karena nggak tahu apa ya kayak perasaan diri aja gitu kan, nggak berani itu aja sebenarnya. Kayak ya udahlah gitu kan, cuma nahan dalam diri tuh emosi itu ya marah, kesel gitu kan, campur aduk situ. kalau boleh tahu ada nggak dampak negatifnya yang terjadi sampai sekarang nih Pak? Misalnya karena kejadian hal tersebut nggak berani apa gitu. Ya kalau sampai sekarang yang ini apa ya, gara-gara sering mendem dari dulu sampai sekarang kalau ketemu orang-orang yang apa ya nindas, orang body apa badannya lebih tinggi yang ini saya ya, maksudnya badannya lebih tinggi lebih kuat, saya sampai sekarang tetap diem gitu, nggak berani ngelawan karena ya itu karena takut aja udah kayak yang lalu gitu. Gitu. Terima kasih Pak Cung udah cerita, Faris juga Agatha udah mau sharing. Oke teman-teman semua, mungkin tadi udah
udah ada yang sharing nih dari Agatha, terus kemudian Faris, habis itu ada Pacem. Mungkin teman-teman bisa nentuin nih, ada nggak pilih salah satu masalah apa sih yang biar kita bisa cari solusinya sama-sama gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang mau cerita lagi kah atau ngasih saran? Kayaknya kalau dari ketiga ini kayaknya lebih urgent dibanding ketiga ini, lebih ke Agatha sih. Kalau yang lain gimana ngerasa? Iya sih, kalau menurut aku juga iya, karena masalah dari kami kayaknya yang benar-benar harus iya harus diselesain, karena memang apa ya, ini butuh gitu loh. Kalau saya pribadi ini kan pengalaman masa dulu, terus kemudian dalam diri saya juga kayaknya kalau memang ada omongan dari orang lain yang ini masih bisa saya tampung. Kalau ini, kalau masalah ada kayaknya harus benar-benar dari kita semua gitu. Untuk penyelesaian Iya, iya benar. Mungkin untuk Faris dan ada Kalau dari saya sih sama, karena masalahnya Agatha ini kayak apa ya, lebih kayak harus cari solusi ya, untuk kita harus cari solusi untuk bagaimana caranya supaya dia bisa memikirkan nih gimana caranya juga untuk dia bisa keluar dari pekerjaan yang Ya sama. mungkin kita saat ini kita akan fokus ke permasalahan Agatha ya teman-teman. Oke, berarti kita fokus ke permasalahannya Agatha. Tadi kan Agatha kalau nggak salah nyinggung, aku nge-highlight tentang Agatha yang kalau misalnya ada momen tertentu atau ada yang ngasih Agatha surprise, Agatha tuh ngerasa kayak nggak berguna, rendah diri seperti itu. Bener Agatha? Mungkin teman-teman tadi ada yang dengar nggak Agatha bilang itu? Iya. Oke, nah aku mau tanya nih buat Agatha, apakah Agatha pikir perasaan tentang gak berguna, rendah diri itu ditentukan oleh momen tertentu atau orang yang ngasih surprise, atau karena kepercayaan Agatha tentang takut saling mengecewakan? Yang kedua sih, takut saling mengecewakan. Oke, takut saling mengecewakan ya. Oke, misalnya kira-kira nih menurut Agatha, apakah 100 orang dengan usia dan jenis kelamin yang sama dengan Agatha itu merasakan nggak berguna, rendah diri tadi nggak kalau misalnya dikasih surprise atau di momen tertentu? Enggak sih, kalau salah-salah sih enggak. Jadi menurut aku enggak sampai seperti itu. Oke, aku kasih pertanyaan lanjut lagi ya Agatha. Terus apa sih yang Agatha katakan pada diri sendiri ketika Agatha itu dikasih surprise atau menyiapkan momen tertentu yang membuat Agatha itu nggak berguna dan rendah diri? Aku mikirnya, oh berarti gue ini cuma apa ya, masalahnya gue doang kali ya, nggak bisa gitu. Jadi aku kayak, oh berarti gue ini cuma minta doang, nggak mau ngasih gitu. Jadi aku merasa, oh ya rendahnya itu kayaknya, berarti orang ini nganggapnya gue cuma layaknya buat dikasih doang nih gitu. Jadi kayak seakan-akan orang yang nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Nggak bisa ngasih Feedback. Oke, jadi menurut Agatha karena Agatha nggak bisa ngasih feedback, Agatha ngerasa kayak oh Agatha cuma minta aja gitu. Oke, apa yang menjadi keharusan nih bagi Agatha untuk ngasih feedback yang membuat Agatha tuh ngerasa nggak berguna tadi? Menurutku ini karena ya hubungan sama yang lalu dulu sih kan, karena kita yang udah ngasih feedback aja udah dikecewain, apalagi yang kita yang nggak pernah ngasih feedback gitu. Jadi menurutku menjadi sebuah patokan sih, keharusan. Jadi itu tuh patokan Agatha gitu ya. Nah kalau misalnya itu kalau itu harus dikasih yang setara gitu. Iya, jadi sekarang kalau kamu ngasih aku permen, aku bisa ngasih kamu permen gitu. Kalau bisa permennya yang sama, setidaknya minimalnya harus sama. Kalau lebih dari itu bagus, sebisanya harus sama. Nah, Agatha merasa nggak berguna tadi, terus rendah diri ketika dikasih surprise atau waktu menentukan momen tertentu kayak Agatha bilang tadi. Apakah keharusan bagi Agatha bahwa Agatha tuh pengen kasih surprise tanpa ada yang kasih surprise, jadi Agatha yang mulai? Iya, jadi aku lebih ke
kalau misalkan lebih misalnya aku yang ngasih duluan itu lebih bagus sih, karena kalau misalkan ada yang duluanin aku langsung merasa aku takut kamu kecewain aku, jadi kayak ibaratnya sama-sama nggak mau mengecewakan gitu loh. Jadi lebih baik aku yang ngasih ke kamu, jadi kalau misalkan kamu ngecewain aku ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah duluan gitu maksudnya. Oke, mungkin menurut teman-teman kayak mana nih? Beliefnya Agatha tuh gimana? Misalnya teman-teman ada di posisi yang pemberi surprise temannya Agatha, apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman juga berharap ada feedback atau bagaimana? Apa sih? Kalau menurut aku ya kan, kalau aku sebagai POV teman kamu yang ngasih surprise itu, aku sih nggak berharap apa-apa. Yang aku rasain ketika aku ngasih itu tuh ya udah, nanti aku lagi pengen ngasih. Kalaupun mau orang itu mau ngasih aku balik, aku terima dengan lapang hati. Ya berarti mereka pengen ngasih lagi ke aku gitu. Tapi kalau enggak ya udah, karena memang tujuan aku pengen ngasih ke kamu gitu, bukan pengen ada sesuatu balik ke aku. Jadi kalau menurut aku kayak kamu yang berpikiran oh kayak kita harus lupa deh, berarti memang mungkin dari diri kamu yang pengen gitu, bukan dari si orang itu gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, mungkin menurut teman-teman yang lain? Sebenarnya sama juga sih, sama kayak dari Iza yang menjelaskan. Kalau emang saya dari posisi teman Agatha, saya memberikan hadiah ke Agatha atau enggak ya nggak ada bermain atau segala macam, ya intinya saya kalau sudah memberikan hal tersebut ya saya apa ya miliki ya ikhlas gitu kan, karena kan yang saya berikan itu ya saya nggak berharap apapun. Kalau emang misalnya contoh Agatha mengecewakan ya sudahlah, intinya kan dari saya juga sudah memberikan yang baik gitu. Oke, menurut yang lain? Sama sih. Kalau dari saya sama kayak Faris sama Zaki juga, karena kalau apa ya, mungkin kalau saya sebagai temannya Agatha itu pasti kayak merasa apa ya, kayak ini juga. Kalau mungkin hari itu Agatha nggak ngasih nih sama saya, atau mungkin suatu hari saya susah juga, atau mungkin saya saat butuhkan, mungkin tidak mengasih saya surprise, tapi mungkin juga bantuan kecil-kecilan yang mungkin Agatha berikan, itu juga sudah sebagai salah satu apa ya, surprise atau balas budi yang sudah Agatha berikan gitu. Mungkin itu Benar-benar. Iya, itu benar banget sih kan. Oke, menurut teman-teman seperti itu Agatha. Pribadi nih, mungkin beberapa orang ada yang ngasih ke Agatha itu bukan karena suatu alasan dikasih feedback, atau kayak mungkin wajar kayak kepikiran aduh aku ngasih apa ya, soalnya mereka udah ngasih nih, kayak sebenarnya itu hanya pikiran kita yang menciptakan hal seperti itu. Tapi barangkali mana mereka itu memberi Agatha itu sebagai apresiasi, rasa ucapan terima kasih yang sebenarnya Agatha udah lakukan. Misalnya kayak kata Delila tadi, Agatha itu udah ngebantu Delila dalam kondisi tertentu. Nah Agatha nggak sadar, terus dikasih lah surprise apa gift kecil-kecilan buat Agatha. Nah Agatha merasa oh ini kayaknya harus dikasih feedback, padahal sebenarnya Agatha tuh udah membantu Delila tadi lebih dulu daripada ngasih gift tersebut. Oke, mungkin cukup di situ. Menurut Agatha nih, dari pandangan-pandangan teman-teman yang lain, ada nggak sih yang Agatha dapet? Ada sih, maksudnya dari ternyata dari orang-orang yang beri ke aku tuh nggak semuanya ada maksud tersendiri gitu, karena aku udah berpatokan kecewa tadi, takut dan kecewa tadi. Ternyata mereka mau ngasih tuh karena memang ya mereka ikhlas gitu, berarti mereka mau barang itu terima sama aku sendiri. Mungkin depannya aku bisa pelan-pelan sih ubah statement yang dulu itu, bahwa nggak semuanya itu benar sama apa yang dipikiran kita gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain, ada nggak yang bisa didapat dari diskusi kita hari ini? Kalau dari aku pribadi saya sama ya, mungkin ada beberapa orang yang kayak Agatha, terus juga mungkin dari kita juga mungkin pernah kepikirannya seperti itu. Jadi dengan adanya yang kayak gini diskusi
diskusi kayak gini juga bisa mengungkap pandangan baru juga tentang nggak semua hal yang kita pikirkan itu sama dengan orang lain gitu. Mungkin dari yang pihak perempuan nih dari tadi ngomong, yang laki-laki ini gimana? Kalau dari saya ya, kalau dari saya hampir sama yang dikatakan Iza. Jadi intinya di sini itu kita itu bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita pikirkan itu sebenarnya belum tentu benar gitu dari apa namanya yang kenyataannya lah gitu kan. Apalagi jadi dari apa namanya Agatha ini tadi kan, kasusnya Agatha ini tadi kan permasalahan irasional yang jadi bilang pikiran dia itu ke orang lain kayak gini, aku juga harus kayak gini nih, misalnya gitu lah bisa dibilang kan gitu. Nah sebenarnya kan nggak harus di hari itu juga, ataupun misalnya harus dibalas sekarang gitu kan, enggak kan gitu. Nyatanya apa namanya orang itu sebenarnya benar-benar mau ngasih ya kan gitu kan, atau kita ini sebenarnya mau ngasih cuman apa namanya jangan dipaksa lah dari diri kita sendiri juga gitu kan. Paling enggak seperti itu gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih gitu. Mungkin untuk Aris dan Delila Sama dari Pak Acep yang bilang itu juga, mungkin kalau kita dari misal apa ya, kita mikir bahwa orang kalau ngasih ke kita sesuatu apa ya harus ada timbal baliknya, mungkin belum tentu. Mungkin dari orang tersebut ngasih kita hadiah tersebut karena sebelumnya juga kita sudah berbuat baik kepada dia, cuma kita nggak ngerasa. Makanya dari itu dia memberi hadiah ke kita, tapi kita mempunyai pikiran bahwasanya oh dia udah ngasih nih, ternyata gimana ya biar saya ngasih juga, padahal itu sebenarnya udah sebagai bentuk apresiasi aja kita berbaik ke dia. Baik, mungkin terakhir dari saya sama juga kayak teman-teman yang lainnya. Kalau saya ceritain ya contoh kayak kemarin teman saya minjam motornya dia, terus motornya dia itu kan tanpa sengaja saya yang rusakin. Nah tanpa saya yang rusakin, terus saya ganti, terus dia nanya sama saya itu harganya sampai berapa, terus saya bilang sama dia nggak usah diganti karena menurut saya tanpa dia sadar kalau itu sudah bentuk bantuan dia kepada saya untuk saya bisa bisa memenuhi kebutuhan saya, walaupun tanpa dia sadar kalau itu sudah bentuk bantuan. Dan itu juga sebagai pelajaran juga buat supaya sesuatu yang kayak tanpa Agatha sadari juga, kayak Agatha udah nolongin orang, cuman Agatha yang tidak sadar kalau ini sudah bentuk menolong seseorang gitu. Oke, luar biasa semua ya teman-teman, karena kita punya pemikiran yang luas dan bisa ngeliat dari sudut pandang lain, mungkin sudut pandang Agatha dan sudut pandang kita sebagai teman yang Agatha tadi. Oke, mungkin karena waktu kita terbilang sudah mencukupi, sudah melewati batas waktu, kita akan menutup sampai sini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan ketika proses perkonsilian kita. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.